Sahabat saya yang satu ini selain dikenal sebagai seorang musisi, juga dikenal sebagai seorang aktivis pencinta lingkungan hidup. Melalui musik, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Nah, pemirsa, tidak hanya lewat lagu, tetapi sahabat saya ini juga secara aktif terjun langsung ke lapangan untuk melakukan banyak sekali berbagai kegiatan konservasi lingkungan. Saya Becky Tumewu yang kali ini akan berbincang bersama dengan sahabat saya Uli Sigar Rusadi di dalam acara yang pastinya sudah Anda tunggu, yaitu Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Aduh, luar biasa. Ini ya lagunya biar sepotong tapi mantep banget. Bunda Uli, apa kabar? Baik, baik ya. Becky. Ini gitarnya ditaruh dulu aja baik. supaya kita ngobrolnya enak baik, ya. Becky, terima kasih. Bunda Uli, aduh. Oke, Bunda, apa aktivitas Bunda Uli sekarang ini nih? Seperti biasa, artinya kegiatan itu seputar permasalahan lingkungan hidup saja. Ya. Karena Bunda kan sudah 31 tahun mungkin ya untuk berjalan di program ini. 31 tahun dengan yayasan Bunda yaitu Garuda Nusantara. Untuk membuat program-program tentang pelestarian alam. Nah, biasanya nih Bunda, boleh nggak cerita lirik-lirik yang Bunda kerjakan gitu, yang Bunda tulis itu tentang apa saja? Banyak kalau lagu-lagu Bunda tuh bicara tentang kemanusiaan, lingkungan hidup udah jelas, tentang sosial lah ya, banyak tentang kerusakan alam, tapi lebih banyak kepada mencari solusi daripada lagunya Bunda. Dan lagu Bunda lebih dikenal sebagai lagu-lagu balada. Lagu balada itu adalah lagu kisah bertutur yang sebenarnya terjadi. Oke, nah kalau sekarang ini dari tadi kan sebagai musisi, kemudian sekarang dan sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu juga Bunda ikutan terjun langsung gitu bersama dengan para relawan lingkungan. Nah, itu pada awalnya ceritanya bagaimana tuh? Sebetulnya bukan terjun langsung bersama-sama relawan, tapi pas waktu kita membuat program lingkungan hidup pada saat itu, kita nggak pernah terpikir bahwa kita akan membuat suatu posko. Bunda punya posko bencana alam namanya Emergency Response Unit, posko merah putih ya. Itu nggak pernah mikir bahwa satu ketika nanti Bunda akan bikin posko merah putih. Karena Bunda berpikir Bunda ingin membuat kegiatan konservasi alam dan lingkungan ya, khususnya tentang mata air ya. Tapi karena saat itu begitu banyak bencana terjadi, alam rusak ya, entah karena tangan manusia atau entah karena alamnya itu sendiri. Jadi aktivitas sosial juga dong ya Bunda ya, untuk menolong manusia-manusianya karena memang gitu kita ya. ada di gerakan jantung sosial itu memang ada di dalam kegiatan kita. Menarik banget nih. Nah, pemirsa pengen tahu kan ya, kira-kira bagaimana sih aktivitas apa saja dari keseharian seorang Bunda Uli Sigar Rusadi. Ini dia. Mengajak masyarakat untuk lebih peduli lingkungan adalah gerakan yang konsisten dilakukan Uli Sigar Rusadi. Aktivis lingkungan dan juga seniman kelahiran 4 Januari 1952 ini dikenal karena syair-syair ciptaannya yang syarat dengan pesan pelestarian lingkungan. Album pertamanya berjudul Rimba Gelap, dirilis tahun 1978. Uli dikenal sebagai salah satu seniman yang produktif menghasilkan karya-karya musik dengan mengusung tema lingkungan. Dilatar belakangi keprihatinannya melihat lahan hutan yang semakin sempit di Jawa Barat, Uli mendirikan Yayasan Garuda Nusantara pada tahun 1985. Lewat Yayasan Garuda Nusantara, Uli membentuk kelompok-kelompok pecinta alam dan lingkungan hidup yang berisi anak-anak muda. Kelompok-kelompok ini dilatih untuk terjun dan berkontribusi langsung menjaga kelestarian hutan dan juga mata air.
Salah satunya melakukan konservasi hutan seluas 20 hektar di Baduy Luar, Desa Cihandam, Banten. Selain itu, Uli juga membuat film My Journey Mencari Mata Air yang menceritakan bagaimana 80% sumber mata air yang sudah rusak, bahkan hilang. Film ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan internasional, salah satunya Hollywood International Moving Picture Film Festival yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, itulah tadi ya pemirsa, baru saja kita saksikan tayangan tentang keseharian dari Bunda Uli. Nah, sekarang kita ngobrol lagi nih. Bunda Uli dari pengalaman langsung terjun ke lapangan gitu ya, melihat ini kan udah banyak banget puluhan tahun gitu ya Bunda Uli sudah menjalankan aktivitas ini gitu. Mencintai lingkungan kita, kemudian memperhatikan juga kerusakan lingkungan, mengkampanyekan juga jangan rusak lingkungan dong gitu. Nah, ini apa yang Bunda lihat gitu? Sebenarnya lingkungan kita di Indonesia ini seperti apa sih? Ya, secara global ya. Jadi dunia itu memang akan berubah karena umurnya sendiri ya. Alam itu memang akan berubah. Tanpa campur tangan manusia juga akan berubah. Tapi ditambah apalagi dengan campur tangan manusia. Jadi kerusakan alam saat ini banyak karena campur tangan manusia gitu ya. Nah, jadi Bunda banyak turun ke lapangan yang tadinya survei aja untuk pengetahuan atau penelitian lingkungan hidup, lama-lama jadi harus ada action untuk memperbaiki lokasi-lokasi yang kritis ya. Jadi kami sekarang spesifikasinya mengambil satu lokasi-lokasi yang kritis kita hijaukan ya. Nah, mendirikan Garuda Nusantara. Nah, ini Garuda Nusantara berarti udah berdiri berapa lama nih, Bunda? Ya itu. Jadi sebetulnya kalau Bunda sendiri sudah 36 tahun di program-program lingkungan, dari mulai bikin lagu tentang alam ya. Ini Yayasan Garuda Nusantara singkatan dari Gabungan Rumpun Pemuda. Dulunya adalah yayasan yang Bunda buat untuk anak-anak yang khusus memerlukan perhatian lah ya. Tapi sekarang sudah terbuka lebar dari ya tadi Bunda katakan dari Medan sampai Aceh pun ada sekarang. Dari Medan sampai Irian maksud Bunda sudah punya cabang perwakilan maupun ranting gitu ya. Garuda Nusantara ini kegiatannya seputar pembinaan remaja yaitu dengan topik pelestarian alam ya. Kita juga di Garuda Nusantara juga membuat diklat-diklat, buat diklat kelautan, diklat kehutanan dan sebagainya macam. Oh, jadi mereka juga para pemuda Indonesia ini dilatih di sana gitu ya dengan berbagai macam aktivitas gitu ya. Betul. Jadi kita juga mengajarkan mereka tentang bagaimana menjadi relawan yang aktif ya, artinya bukan cuma membantu tapi mampu melahirkan inovasi-inovasi untuk membantu masyarakat yang terkena bencana itu dikasih solusi untuk kelanjutan hidupnya seperti apa. Oke. Baik Bunda, kita break dulu sebentar ya pemirsa, kita akan istirahat sebentar, tapi nanti kembali lagi dong, jangan kemana-mana karena masih bersama dengan saya Becky Tumewu dan juga bersama dengan Uli Sigar Rusadi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Pemirsa, kembali lagi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Dan bersama dengan saya Becky Tumewu dan juga Bunda Uli. Nah Bunda Uli, saya dengarkan Bunda sudah memiliki kepedulian terhadap lingkungan ini bahkan dari masih kecil. Nah itu tuh belajarnya dari mana Bunda? Inspirasinya tuh siapa gitu loh? Ya, ini yang memang tidak bisa lepas daripada orang tua ya. Saya memang melihat ayah saya sangat peduli kepada lingkungannya dan sangat mengajarkan kepada kami untuk cinta negeri ya, untuk betul-betul mempunyai motivasi, punya dedikasi terhadap kehidupan. Nah, Bunda Uli, ini kan kemudian tadi udah bercerita ya bahwa udah 31 tahun ini mendirikan Yayasan Garuda Nusantara. Kemudian ternyata Garuda Nusantara itu Garudanya juga merupakan kependekan ya. Nah, Bunda, apalagi nih yang Bunda lakukan bersama dengan teman-teman di Garuda Nusantara ini dalam rangka melestarikan alam dan lingkungan?
Ya, mungkin ini sebagai contoh aja ya. Iya. Jadi yang Bunda lakukan tentunya saja dalam 31 tahun itu memang banyak ya. Tapi tidak lepas daripada penanaman pohon. Jadi dari dulu kami itu tanam pohon sebetulnya programnya adalah untuk mata air. Iya. Tapi kalau dulu kita bicara tentang mata air mungkin orang kurang memahami. Iya. Sebetulnya Bunda punya program yang namanya pelestarian mata air di kawasan hulu. Ya, jadi kawasan hulu itu mata air supaya tetap hidup, supaya pohon-pohonnya tetap ada. Nah, jadi salah satu program yang Bunda lakukan adalah satu program yang namanya HRK, yaitu Hutan Rumah Kita, yang tadi lagunya Bunda nyanyikan tadi di awal. Ya. Nah, itu Hutan Rumah Kita, puisinya Bunda yang Bunda buat lagu, dan lagu tersebut Bunda ciptakan menjadi hutan yang betulan. Nah, hutan itu seluas kurang lebih 20 hektar kami beli cicil ya, lahan kritis. Lahan kritis kita tanami selama berpuluh tahun, sekarang udah jadi hutan dan mata airnya sudah menghidupi desa-desa seputar itu. Oh gitu ya. Dan letaknya itu ada di luar kawasan Baduy luar. Dan tentu itu juga merupakan satu pencapaian yang luar biasa juga ya. Betul. Seluas 30 hektar. 20, yang 20 hektar itu di kawasan Cihandam. Oh, oke. Yang 30 hektar itu di Gunung Pancar di Bogor. Oke. Nah, Bunda, ini kan yang Bunda pilih itu adalah penanaman pohon. Betul. Karena hutan adalah rumah kita tadi itu, dan juga konservasi penyelamatan sumber mata air. Kenapa buat Bunda ini penting? Ya, karena air itu tidak tergantikan. Iya. Ya. Jadi mata air itu sekarang mulai sedikit. Dan banyak orang tidak tahu bahwa mata air ini mulai sedikit. Dan kalau mau Bunda bikin link ke luar negeri ke teman-teman Bunda, ternyata di luar negeri juga begitu, bahwa mata air itu banyak punah. Nah, ini kalau kita hitung-hitung dari satu sungai aja bisa 400 mata air yang hilang. Itu artinya bisa jutaan atau ribuan atau jutaan mata air yang punah di Indonesia ataupun di dunia. Betul sekali, kalau kita pikir-pikir nih yang namanya udara, air, ini kan semuanya tanpa terasa kita nikmati. Kalau udah nggak ada baru deh kita panik. Aduh, sempet panik deh Kan tuh. semuanya nggak bisa hidup tanpa air, tanpa udara ya. Benar sekali. Baik, nah Bunda Uli nih gini-gini pasti deh banyak yang menjadi teman-teman terdekat, ya kan? Nah, kita ingin tahu nih, mereka juga pada berkomentar tentang Bunda. Yuk kita dengerin ya, apa kira-kira komentar dari teman-teman terdekat atau bagian-bagian terdekat dalam hidup Bunda Uli. Bunda tuh wanita yang tangguh ya, tegar, terus punya sikap, punya prinsip gitu. Jadi selalu memperjuangkan apa yang dia percaya dan dia anggap benar gitu. Sosok Bunda Uli yang saya kenal pribadi saya ya, kalau menurut pribadi saya sangat disiplin, tegas, baik, dan keibuan. Kalau sama Bunda tuh kita yang paling saya ingat adalah dari kecil Bunda paling senang ngajak anak-anaknya tuh pergi untuk kegiatan-kegiatan outdoor gitu. Jadi dan kita senang sekali ya karena kalau zaman dulu kan belum banyak mall kayak sekarang ya. Jadi berkesan banget deh masa-masa kita kecil dulu sama Bunda. Nah itu kalau yang di Baduy yang saya ingat itu ya, waktu kita bangun suasana barak di situ, bergotong royong dan masyarakat situ juga berkumpul bersama kita gitu. Jadi tidak ada rasa sungkan untuk masuk ke barak kita itu. Ya, saya sebagai anak mendoakan semoga Mama sehat, panjang umur ya, terus semakin sukses dan maksudnya mencapai impian-impian yang selama ini dia harapkan dan dia perjuangkan. Amin. Bunda selalu sehat kali ya, sehat selalu. Begitu juga dengan keluarga, mungkin dimudahkan rezekinya. Nah kedepannya mudah-mudahan ada yang seperti Uli Sigar yang lain gitu maksud saya. Nah itu tadi ya pemirsa ya, dan Bunda Uli juga tadi baru denger nih ada komentar dari putrinya
Elsa. Elsa itu adik kelas saya loh, Oh, Bunda. iya? Iya, dulu kita sama-sama kuliah, adik kelas saya. Nah, menurut Elsa, Bunda ngajak liburannya malah naik gunung katanya ya. Dan itu berkesan sekali dan pasti membentuk Elsa juga menjadi pribadi yang seperti Insya sekarang Allah. gitu ya. Nah, katanya sekarang juga dengan membuat film ya, Bu. Iya, betul. Nah, ini boleh diceritain nih. Nah ini, Aduh, tapi bermula biasa. sebetulnya daripada pengalaman Bunda 31 tahun yang lalu, Bunda berpikir setelah 30 tahun kemarin ini kelihatannya apa yang menjadi pengalaman Bunda di lapangan kok kadang-kadang orang itu tidak tahu seperti apa adanya. Ya. Misalnya Bunda melihat sebuah alam yang keadaannya sangat rusak, tapi orang masih menganggap itu baik-baik saja misalnya, atau sebaliknya masih banyak alam yang indah di situ, tapi orang menganggap itu sudah rusak. Dan akhirnya Bunda berpikir pengalaman Bunda harus disampaikan kepada dunia, bukan cuma kepada Indonesia, yaitu dalam masalah mata air tersebut. Jadi Bunda membuat film layar lebar berjudul My Journey, Mencari Mata Air, karena Bunda pikir kita harus bukan cuma membuat informasi kampanye publik tentang lingkungan hidup, tapi juga harus menyelaraskan dengan action. Nah, dari actionnya ini Bunda memiliki sebuah kegiatan yang berjudul Ekspedisi Penyelamatan Mata Air. Nah, ini kalau tentang anak nih, bagaimana ya Bunda mengajarkan anak untuk mulai sadar menjaga lingkungannya, apalagi kan Bunda juga pengalamannya Bunda sebagai seorang ibu gitu ya, kayak tadi cerita Elsa, waduh liburan aja diajak naik gunung gitu, nah itu gimana tuh Bunda? Artinya Bunda selalu mengajarkan kepada anak-anak Bunda dengan contoh gitu, jadi mungkin lebih sedikit dari pembicaraan tapi dengan contoh, walaupun Bunda katakan kepada anak-anak Bunda selalu satu saja yang Bunda ingin sampaikan, yaitu selaraskan antara ucapan dan tindakan. Jadi Bunda ajarkan pada anak-anak Bunda gitu. Jadi apa yang diucapkan oleh oleh kita harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, baik. Nah, kita masih akan ngobrol nih bersama dengan Bunda Uli. Karena itu jangan kemana-mana, pemirsa, masih di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Nah pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan Bunda Uli ya. Nah Bunda Uli, aduh saya jadi nggak sabaran nih kepingin melihat filmnya gitu Ayo ya. ya, saya undang semua ya semuanya. Dan ini film sudah menerima penghargaan bahkan ya. Betul, ini yang membuat Bunda panik sebetulnya karena ini baru pertama kali bikin, terus diikut sertakan festival, mendapat 5 award ya, yang 3 dari Hollywood, yang terus ada dari Cordoba, dari Amerika juga. Bahkan sekarang ini lagi diputar di 50 bioskop besar di Amerika. Tapi ada penghargaan yang paling betul dan sesungguhnya apabila orang menjalankan apa yang menjadi amanah kita gitu. Yang dikampanyekan di dikampanyekan dalam film tersebut, seperti gitu ya. film ini kan dijalankan, dibuat film, tapi ada juga yang menjalankan ekspedisi penyelamatan mata air. Dan film ini didedikasikan untuk relawan-relawan penyelamat mata air. Oke. Nah Bunda, sekarang saya mau tanya mengenai yang disebut sebagai apa tuh program P3SD. Ya. Nah apakah ini program P3SD? P-nya ada 3, kan? Pemberdayaan, pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam. Nah itu Betul. gimana? Ya itu Bunda nggak usah sebut lagi ya judulnya. Tapi ya maksudnya begini, intinya adalah program ini bukan cuma kita mengajarkan kepada masyarakat, tetapi juga harus memantau dan mendampingi. Ya, jadi kita itu juga, kan orang kalau diajarin dilepas itu belum tentu mereka realisasikan. Jadi program P3SD tersebut kita juga ajarkan mereka, kita dampingi, kita pantau, plus kita kasih jalan keluar ya, solusinya. Nah sebagai contoh P3SD yang Bunda pernah lakukan adalah di kawasan Gunung Pancar, Gunung Pancar Bogor, di mana Bunda punya program pelestarian air panas di kawasan hulu. Kembali tadi kepada P3SD, kami kumpulkan semua 14 desa di seputar Gunung Pancar itu untuk kami berikan pelatihan tentang tanaman obat, tentang tanaman hias. Jadi agar mereka tidak memotong pohon-pohon hutan, pohon-pohon keras, tapi bagaimana cara mereka bisa cari uang dari tanaman hias, dari tanaman obat, itu kita kembangkan. Oke, nah Bunda, sekarang kan setelah 31 tahun, bahkan lebih sebenarnya dari 31 tahun, 36 tahun ya. Ini kan pastilah ada perubahan di dalam masyarakat yang Bunda sudah dampingi bersama teman-teman dari Garuda Nusantara. Nah,
yang paling kelihatan dan mungkin membuat hati Bunda juga jadi bersuka cita gitu ya melihat perubahan di dalam masyarakat di sana gitu, itu apa deh Bunda? Baik, jadi kebahagiaan Bunda adalah apabila program kami diadopsi. Terus terang aja ya, Bunda itu juga juga banyak duduk di anggota-anggota untuk yang untuk pemasyarakatan di masyarakat adat. Ya. Bunda duduk di situ dan banyak sekali masyarakat adat yang kearifan tradisional bagus dan diadopsi oleh orang-orang luar. Tapi yang membahagiakan Bunda di sini adalah kebijakan kami dari Yayasan Garuda Nusantara justru diadopsi oleh pemerintah, diadopsi oleh rakyat, oleh masyarakat, yaitu antara lain program ekspedisi penyelamatan mata air misalnya, lalu juga program Bunda yang berjudul Sahabat Alam sekarang digunakan orang di mana-mana. Jadi Bunda mengatakan bukan orang plagiat, bukan orang meniru, tapi kebanggaan Bunda bahwa ini ternyata ya artinya kata-kata Sahabat Alam ini berhasil untuk Bunda masyarakatkan. Ya, di dalam masyarakat. Jauh sebelum ini dengan DAI TV kami sudah membuat program Sahabat Alam dan selanjutnya ternyata ada film-film Sahabat Alam. Nah, itu berarti Bunda merasa ada manfaatnya gitu ya apa yang Bunda lakukan. Begitu juga program-program tanaman obat ya juga tanaman misalnya tanaman yang sangat peduli terhadap air, mungkin ya ada orang yang hemat air, yaitu adalah tanaman sansevieria. Ya, tanaman sansevieria itu dia yang mengeluarkan O2 24 jam dan dia irit air gitu. Nah itulah kalau perubahan pola pikir berarti banyaknya orang yang mengambil kegiatan atau mengadopsi kegiatan kami, itu menandakan bahwa perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat sudah mulai terjadi. Iya. Nah Bunda, harapan ke depan bagaimana nih kira-kira? Harapan ini kan pasti yang pada nonton juga pengen kita ajak gitu ya untuk lebih peduli dong gitu sama lingkungan kita. Nah gimana Bunda? Bagaimana kita untuk mengajak masyarakat kembali kepada keluarga. Saya kira kekuatan terbesar adalah keluarga. Terbukti yang Bunda lakukan bersama keluarga saat ini, dari seluruh kegiatan yang pernah Bunda lakukan selama 31 tahun, Bunda merasa kali ini inilah yang kayaknya menjadi satu titik ya, bahwa keluarga adalah kekuatan terbesar kalau kita bersatu. Oke, aduh terima kasih Bunda Uli yang sudah berbagi bersama dengan kita di sini. Jadi pemirsa ingat ya, semua-muanya ayo kita mulai dari dalam keluarga. Tapi juga yang penting kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Dimulai dari yang dekat-dekat aja ya Bunda ya. Yang paling nomor satu tuh jangan buang sampah sembarangan. Jaga kebersihan lingkungan kita, nanti baru meluas ke hemat listrik, nah, hemat air listrik, ya. hemat air, hemat udara. Oh ya itu yang susah ya. Oke, baik, terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita. Tapi jangan lupa kita tidak sampai di sini saja, tapi masih ada inspirasi-inspirasi lainnya yang akan kita dapatkan dari perempuan Indonesia di acara Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Bunda untuk nutup tadi kan bukanya udah pakai lagu ya, nutup lagu lagi dong ya. Wah gitu ya. Waduh aja. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi ya. Baik ya, kita akan sepotong ya. Tapi sebelumnya Bunda ingin mengajak seluruh pemirsa, karena film layar lebar Maijunai Mencari Mata Air akan diputar di 4.000 desa dan akan diputar gratis loh, nggak usah bayar ya. Oh iya. Lestari hutan, lestari rimba, hijaulah untuk hidup ini. Subur alamnya, subur negeriku, hijaulah untuk Indonesia Raya, hijaulah